Kemudian ditanya kembali Abu Dzar, "Kaifa tara halana 'ala Allah? Kaifa tara halana 'inda Allah?" Bagaimana menurut engkau wahai sahabat Nabi kondisi kami di sisi Allah nanti? Maka Abu Dzar mengatakan, "A'ridu a'malakum 'ala kitabillahi ta'ala." Maka sodorkan amal-amal perbuatanmu semuanya kepada kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan demikian, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Orang-orang abror, orang-orang yang dalam kehidupan dunianya berlaku baik, maka dia akan berada dalam kenikmatan Allah. Sementara al-fujjar, orang yang melakukan kejahatan, kejelekan dalam kehidupan dunia, dia akan berada di dalam neraka jahim. Maka orang tersebut bertanya kembali kepada Abu Dzar, "Fa aina rahmatullah?" Kalau engkau katakan demikian, orang-orang yang baik menuju Allah dengan kenikmatannya, sementara orang-orang yang fujar akan mendapatkan siksa di neraka jahim, di mana letak rahmat Allah? Maka Abu Dzar mengatakan, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Rahmat Allah itu akan dekat, namun dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dalam kehidupan dunia, bukan dekat kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dalam kehidupan ini. Makna yang seperti itu juga pernah disabdakan oleh Al-Imam Al-Hasan ketika beliau ditanya, "Ma baluna nakrahul maut wala nuhibbu?" Semua kita mungkin terwakili oleh pertanyaan ini. Paling tidak saya akan sangat terwakili oleh pertanyaan ini. Mengapakah kita takut mati, tidak suka dengan kematian? Maka Al-Imam mengatakan, "Innakum akhrabtum akhiratakum." Karena kalian telah merusak rumah akhirat kalian. Wa amartum dunyakum, dan kalian telah memakmurkan, mendesain sedemikian cantik kehidupan dunia kalian. Fa antum takrahuna nuqlata minal umrani ilal kharab. Maka sebuah otomatis ketika kalian memakmurkan dunia dan merusak akhirat, kalian tidak mungkin suka berpindah dari yang indah makmur kepada sesuatu yang atau sebuah tempat dan kondisi yang rusak. Demikianlah ketergantungan yang berlebihan kepada dunia, melebihi yang dibenarkan oleh syariat, akan menjadikan kita takut kepada kematian, tidak menginginkan kematian, dan berusaha melarikan diri dari kematian. Andai ada kesempatan kita untuk hidup lebih dari umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya itu yang pertama kali kita minta. Namun kenyataan ini justru akan membawa sebuah kesengsaraan, menjadikan seorang atau sebuah masyarakat menjadi hidup dalam kehinaan, yang memakmurkan dunia lebih dari yang dibenarkan oleh Allah, menggantungkan semua harapannya untuk dunia, mengaitkan semua urusan jiwanya untuk dunia. Pasti dia akan takut mati. Apabila takut mati, dia pasti akan menjadi yang hina. Karenanya kita menyaksikan fenomena yang semacam demikian dalam masyarakat yang hidup bersama Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Akibat dari kondisi yang terus-menerus menurun kondisinya, di mana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatanan yang ada dalam sebuah masyarakat, tatanan yang begitu rapi. Bahkan sebagian mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapakah apabila kami telah duduk bersama Anda, mendengar nasihat-nasihat Anda, rasanya kita ini ingin cepat-cepat jiwa kita segera berpisah dengan raga kita. Tidak lagi kita ingin menoleh kepada dunia. Namun ketika kita kembali ke rumah, kembali dalam kehidupan, yang pasar ke pasar, yang ke kebun ke kebun, yang berdagang berdagang, terkadang kekeruhan demi kekeruhan mulai menggerogoti kesucian jiwa tersebut,
Sehingga kita mulai lupa lagi dengan akhirat. Kita mulai begitu menikmati kehidupan dunia ini dan rasanya tidak ingin berpisah dengan kenikmatan dunia ini. Kita bisa melihat ketika itu Rasulullah mengatakan, jika kalian terus bisa mempertahankan kualitas itu, bukan saja kalian akan bisa berjumpa dengan kenikmatan Allah di akhirat, la safahakumul malaika, justru para malaikat akan bisa berjabatan tangan dengan kalian. Artinya masyarakat yang Rasulullah telah bina ini sedemikian rupa, bukan dilupakan kepada dunia untuk tidak mengurus dunia dan diserahkan kepada orang-orang jahat yang akan mengatur dunia, tidak. Namun tidak memberikan ruang dunia dalam jiwa kita. Kita bisa menikmati dunia, namun jiwa kita tidak terbelenggu oleh dunia. Kita bisa memiliki dunia, namun kita miliki dunia untuk akhirat. Bukan kita kejar dunia untuk dunia. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sama sekali tidak akan merusak itu semua, namun akan membina jiwa mereka sehingga menjadi benar-benar yang selalu terbang untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akibat kondisi yang tidak bisa dipertahankan, kondisi kesucian yang begitu rapi dibimbing oleh Rasulullah, dirusak oleh kondisi-kondisi tersebut, sehingga puncaknya ketika Bani Umayyah berkuasa dalam waktu yang tidak sedikit. Muawiyah berkuasa selama 20 tahun. Sebelumnya Utsman bin Affan berkuasa selama kurang lebih 12 tahun. Semua kondisi itu telah begitu rusak, sehingga ketika Imam Amirul Mukminin berkuasa, kembali lagi khilafah ke tangan beliau. Di antara yang pernah beliau sampaikan kepada umat bahwa inna baliyatakum hadhihi adat, sesungguhnya kondisi bala, kondisi fitnah rusak ini yang sedang kalian alami sekarang telah kembali seperti zaman sebelum Rasulullah dibangkitkan oleh Allah. Sudah mulai orang makin cinta dunia. Yang tadinya hidup sederhana, sekarang berusaha membangun istana. Bahkan istana yang mereka bangun tidak jarang dihasilkan dari uang-uang yang mestinya adalah bagian dari orang-orang fuqara dan masakin. Akibatnya adalah kondisi makin rusak. Jiwa-jiwa mulai bisa dibeli dengan dunia yang sedikit diberikan untuk mereka. Kondisi inilah yang menjadikan mereka takut kepada kematian dan kemudian akan menjadi hina. Kita bisa melihat bahwa sekali lagi yang menyebabkan seorang takut kepada kematian adalah ketergantungan dia kepada dunia. Kemudian apa yang akan diakibatkan? Apa yang akan diakibatkan? Tentu yang akan diakibatkan adalah tercurinya iradah, tercurinya semangat dan kehendak serta hak pilih kita, sehingga tidak lagi punya ikhtiar. Seorang yang sudah terhinakan akibat takut kematian, maka dia tidak lagi punya ikhtiar. Ikhtiarnya sudah dicuri oleh mereka yang mampu sebelumnya mencuri kecintaan kepada Allah dan menggantikannya dengan kecintaan kepada dunia. Sehingga semua langkah dia, keputusan-keputusan dia adalah bukan lagi di tangan dia sendiri. Keputusannya bergantung kepada pihak lain yang mungkin akan menjanjikan sedikit dunia. Bukan lagi di tangan dia untuk menentukan bahwa saya ingin menentukan model kehidupan demikian, saya ingin menentukan sikap yang demikian, sikap yang sesuai dengan apa yang ada dalam keyakinan saya. Maka sikap itu tidak lagi mereka miliki. Yang menentukan sikap adalah yang mampu memaksakan kehendaknya, baik dengan rayuan sedikit harta maupun ancaman tertentu. Ini akan mengakibatkan hilangnya al-iradah. Kita menyaksikan fenomena tersebut telah digambarkan oleh Farasdaq dalam sebuah penggambaran yang sangat jeli.
menggambarkan masyarakat yang tidak lagi punya iradah, masyarakat yang tidak lagi punya kehendak, tidak menentukan sikapnya. Farajat mengatakan ketika ditanya oleh Al-Husain alaihissalam, bagaimana kondisi masyarakat Irak ketika kamu tinggalkan wahai Farajat? Maka Farajat mengatakan, qulubun nasi ma'ad, hati-hati mereka bersamamu wahai Al-Husain, namun wasuyufuhum alaih, namun pedang-pedang mereka siap dihunuskan untuk menghabisimu wahai Al-Husain. Ini adalah sebuah kondisi di mana seorang tidak lagi ada kedamaian dalam jiwanya, tidak ada kesesuaian antara apa yang menjadi keyakinan dia dengan apa yang harus dia ambil dalam sikap kehidupan itu. Tidak lagi sinkron dalam pikirannya, dalam hatinya. Dia menyadari bahwa apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain itulah yang benar, itulah yang harus didukung. Mereka menyadari ketika terkait dengan masalah hati, siapa yang harus kita berikan kecintaan untuknya. Mereka menyadari bukan Yazid, bukan Ibn Ziyad, Husainlah alamat yang tepat untuk kecintaan jiwa kita. Mereka menyadari yang demikian. Namun ketika berkaitan dengan penyikapan, untuk menentukan sikap, mereka tidak lagi memiliki kendali di dalam menentukan sikap mereka sendiri. Justru sikap di tangan orang lain. Jadi tidak ada kesinkronan. Sudah terjadi kekacauan dalam jiwanya. Antara pikiran, antara hati dengan sikap yang harus diambil tidak lagi sinkron, tidak lagi sesuai. Dan itu sekali lagi adalah akibat dari takut mati yang diakibatkan oleh kecintaan kepada dunia. Karena Al-Husain alaihissalam mendapatkan keterangan dari Farajat yang begitu gamblang, menjelaskan, dan apa yang disampaikan oleh Farajat itu menjelaskan juga kepada kita bahwa ada sebuah kondisi yang sakit yang sedang dialami oleh mayoritas masyarakat Islam saat itu, dan khususnya masyarakat Al-Kufah, di mana mereka meyakini bahwa apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain adalah qadhiyah muhiqqah, sebuah yang sangat benar dan layak untuk diperjuangkan. Mereka menyadari yang demikian. Namun sekali lagi, penyikapan tidak lagi di tangan mereka. Tentunya penyikapan ini akibat dari bertubi-tubinya upaya-upaya yang dilakukan baik oleh hawa nafsu mereka, maupun oleh syaitan, maupun oleh sultan. Baik setan maupun penguasa saat itu berusaha untuk memisah antara apa yang ada dalam pikiran mereka dan jiwa mereka dengan sikap yang harus mereka ambil. Tidak mungkin penguasa bisa memperdaya kehendak mereka apabila masyarakat itu masih memiliki kehendak. Tidak mungkin penguasa bisa menentukan kehendaknya kalau masyarakat itu masih punya tekad, kalau masyarakat itu masih punya hak pilih untuk menentukan sikapnya sendiri. Namun apabila pikiran masyarakat telah dibuat ringan, jiwa mereka telah dibuat ringan, maka di saat itu dia bagaikan sesuatu yang mengambang di atas air, yang tidak ikut menentukan arah kemana dia harus pergi. Aruslah yang akan menentukan. Sekali lagi, bukan di tangan dia. Karena kita melihat fenomena yang semacam demikian selalu digunakan oleh para penguasa yang zalim. Kita ambil contoh Fir'aun misalnya. Fir'aun bisa memperdaya masyarakat Mesir saat itu untuk memerangi Musa, memperdaya masyarakat Mesir untuk membela Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, mereka pun menyambut. Ketika Fir'aun memerintahkan sebuah perintah, mereka segera bergegas melakukan. Ketika Fir'aun menekan sesuatu, mereka segera ketakutan. Namun awal Allah menyebutkan fastakhaffa qaumahu, ketaatan yang diberikan oleh masyarakat kepada sultan yang zalim, kepada Fir'aun, fa'ata'u dalam ayat itu, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u.
Fir'aun membuat masyarakat itu menjadi masyarakat yang akal, jiwa dan pikirannya ringan. Tidak lagi mereka yang memiliki kehendak, bukan lagi mereka yang menentukan ikhtiar itu. Karenanya akhirnya mereka mudah fa'ata'uhu, mereka menjadi menaati Fir'aun. Apapun yang diperintahkan oleh Fir'aun, mereka segera mengatakan sami'na wa ata'na.